Salam sehat sejahtera, bertemu kembali dalam channel Inufung. Inufung akan membawa Anda melihat dunia roh sebagai menambah ilmu pengetahuan. Sekali lagi kita melihat perjalanan Dante dan Virgil di Inferno di pertengahan dunia bawah tanah. Kekhawatiran Dante dan keyakinan Virgil. Ketika Dante dan Virgil berada di pintu gerbang Des, mereka mengalami keadaan yang sangat menakutkan dan mengerikan. Dante menggambarkan bagaimana batasan kekuatan manusia dalam memahami atau mengatasi hal-hal besar, terutama dalam konteks spiritual. Secara alegoris, adegan dramatis ini menggambarkan bagaimana dalam situasi tertentu, kemampuan nalar manusia tidak cukup untuk mengatasi masalah atau rintangan besar. Pada saat-saat seperti itu, hanya bantuan ilahi, pertolongan dari Tuhan, yang dapat memberikan penyelesaian atau jalan keluar. Kecemasan yang digambarkan adalah kegelisahan batin yang muncul ketika seseorang merasa haus akan Tuhan, menantikan petunjuknya, namun terperangkap dalam ketakutan dan keraguan, sadar bahwa tanpa petunjuk ilahi, mereka tidak akan mampu mengatasi kejahatan terakhir atau tantangan terbesar yang ada. Selain maksud simboliknya, adegan itu digambarkan dengan sangat kuat dan halus. Melihat ketakutan Dante, Virgil coba menyembunyikan ketakutannya. Namun, Dante dapat merasakan kepura-puraan itu dan menjadi semakin takut. Untuk meyakinkan dirinya, atau mungkin untuk tahu lebih lanjut, dia ingin bertanya kepada Virgil jika dia benar-benar tahu jalan yang harus dilalui. Aino toko, polombuso ot tuturan di Dante om e Virgil dit menerima nausit pemogunan siba. Dante om e Virgil timpun no rumuhuk sit linding kofotuan nopo, setelah terlebih dahulu menghindari Minotaur, yang mengancam mereka. Nah, sit saralom tuturan gulu-gulu pon sit bansa dit Yunani, Minotaur nopo dino makhluk dit tinan nopo tinan kusai ngah tulu nopo, tulu sapi. Virgil menipu Minotaur, lalu Dante dan Virgil pun bergegas pergi dari situ. Menelusuri perjalanan turun ke bawah, mereka melihat di situ sungai darah, itulah level pertama di lingkaran ketujuh. Di sini dihukum orang-orang yang berkeras terhadap tetangga mereka, pembuat perang yang hebat, tindakan yang kejam, atau zalim, perampok jalanan yang semuanya menumpahkan darah sesama manusia. Para jiwa yang ada di sini seperti berkubang dalam darah selama hidup mereka, ada yang terbenam dalam darah yang mendidih selamanya, masing-masing sesuai dengan tingkat kepahitannya. It ongo tulun siti diti, amu obuli tumindal antat sit bafang dit raha dit midiri dipo, tu faroot, rontok natatap milo sumuribau yoti dino. Langgaron nopo dioti ngah panaon yoti. Di, centaur. Centaur nopo dino ngah, tata nito tinandau, tu tinan nopo nga yat ko kuda, tulu nopo nga, yat ko rabas turun. Centaur ini selalu ada di tepi sungai darah itu untuk memanah sesiapa yang mengangkat diri dari yang sudah ditentukan. Batas yang ditentukan itu diparas bulu mata. Ada para jiwa ini terbenam di bagian terdalam sungai, yang semakin dangkal saat berputar ke sisi lain tepian, lalu semakin dalam lagi. Dante dan Virgil ditantang oleh para centaur, tetapi Virgil meminta petunjuk yang aman dari Krion, pemimpin mereka, yang bersama Nessus menunjuk dan membawa mereka menyeberangi perairan dangkal yang penuh darah. Chiron, ditinga makhluk dit misom putul ot tinan, tulun om kuda, kasih tuturan dalam bangsa Yunani. Nessus membawa mereka menyeberang di titik yang hanya sedalam 2 cm dan segera meninggalkan mereka dan kembali ke tempatnya. Nessus adalah salah satu centaur yang tinggal di sekitar Plegeton. Dia adalah kawan Virgil yang membenarkan Dante dan dia melintasi sungai yang berbahaya di Inferno. Pemandangan yang terlihat dari tepi lubang itu berupa hamparan pegunungan dan kehancuran yang membuat setiap mata enggan untuk melihatnya.
Gulio toko opoh fagu it tuturan di Dante, it ginazet yoti di nesus. Tumupak dit bafang. Raha it banal ko kendorosi, om nunu ot harati dit milo toko onufon pelajaran. Kosipan toko. Cerita ini menggambarkan perjalanan Dante dan Virgil melalui neraka, di mana mereka disertai oleh Nessus, seorang centaur, yang menuntun mereka melewati jalur yang sangat berbahaya dan penuh kehancuran. Mereka melihat pemandangan kehancuran yang luar biasa, dengan pegunungan yang retak dan hancur akibat bencana alam, yang menggambarkan penderitaan yang tak terbayangkan. Mereka berhadapan dengan Minotaur yang marah, simbol kekejaman dan kebinatangan, yang menari liar di tengah amarahnya. Pemandu mereka memperingatkan Dante untuk segera melarikan diri dari ancaman ini. Perjalanan mereka berlanjut melewati reruntuhan batu yang hancur, menggambarkan kedalaman dan kerusakan yang terjadi sejak awal penciptaan neraka. Mereka kemudian memasuki wilayah di mana sungai darah mendidih, yang menampung jiwa-jiwa yang telah membunuh sesama manusia. Cerita ini juga menyentuh tentang perasaan keserakahan yang tidak terpuaskan, yang mengarah pada penderitaan abadi. Seiring perjalanan mereka bertemu dengan kelompok centaur yang berburu dengan penuh amarah dan ketegangan, menambah intensitas perasaan terjebak dan ketakutan yang dirasakan oleh Dante dan Virgil. Secara keseluruhan, cerita ini menggambarkan pengalaman spiritual yang mengerikan, penuh dengan simbolisme penderitaan, amarah, dan kesalahan moral yang harus dihadapi oleh para pendosa dalam perjalanan mereka menuju keselamatan atau hukuman abadi. Saat langkahku terasa berat dan jalanku penuh dengan kabut, ku berseru di dalam doa, ajarku mengerti setiap rencanamu, ajarku mengerti setiap rencanamu. Meski tak ku pahami semua jalanmu, dalam gelap kau tetap penuntunku. Ajarku percaya rencanamu sempurna. Ketika badai datang menerpa, hati ini rapuh tak berdaya. Ku berlindung di kasih-Mu, ajarku mengerti setiap kehendak-Mu, ajarku mengerti setiap rencanamu. Meski tak ku pahami semua jalanmu, dalam gelap kau tetap penuntunku. Ajarku percaya rencanamu sempurna. Segalanya kau jadikan indah pada waktumu. Kau Tuhan yang setia, janji-Mu tak berubah. Ajarku berjalan seturut kehendak-Mu. Ku percaya kasih-Mu tiada teki. Ajarku mengerti setiap rencanamu. Meski tak ku pahami semua jalanmu, dalam
rencanamu sempurna. Ajarku mengerti setiap rencanamu. Yesus, kau setia, rencanamu sempurna. Sombongan toko Fagu tuturan di dan teom I Virgil sit pamanahan di oti sit pomogunan sibah dot tanah. Dalam bab ini, Dante dan Virgil sudah berada di lingkaran ketujuh inferno level kedua, tepatnya, di hutan para jiwa yang mengambil nyawa sendiri dengan sengaja. Dalam bahasa versi Inufung adalah Kinumiros. Tempat di mana jiwa-jiwa yang menghancurkan diri mereka sendiri dihukum. Nessus, seorang centaur, mengantar Dante dan Virgil melintasi sungai darah yang mendidih dan membawa mereka ke hutan yang mengerikan. Hutan ini adalah tempat para jiwa yang dihukum karena membunuh diri mereka sendiri, serta mereka yang menghancurkan harta benda mereka. Jiwa-jiwa yang membunuh diri mereka terperangkap dalam pohon-pohon berduri, dan daun pohon-pohon ini dimakan oleh para harpi, makhluk mengerikan dengan tubuh burung dan wajah manusia. Ketika harpi makan daun dan cabang pohon, darah yang mengalir dari tubuh pohon memberi kesempatan pada jiwa-jiwa ini untuk bercerita, meski hanya bisa mengungkapkan penderitaan mereka melalui luka-luka yang mereka alami. Cerita ini menggambarkan bagaimana jiwa-jiwa yang bunuh diri tidak lagi berbentuk manusia, dan hanya dapat berbicara melalui tubuh yang tercabik dan dihancurkan. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk berbicara tanpa penderitaan, karena perbuatan mereka di dunia adalah penghancuran diri mereka sendiri. Dante dan Virgil kemudian bertemu dengan jiwa-jiwa lain yang dihukum, seperti Pier delle Vigne, yang bunuh diri karena kehormatan yang hancur, dan dua orang lain yang terkenal karena merusak barang, Giacomo da San Andrea dan Lano da Siena. Mereka dihukum dengan cara yang mengerikan. San Andrea dikejar oleh anjing-anjing pemburu yang mencabik-cabiknya, menggambarkan pembalasan atas perbuatan mereka yang merusak diri dan dunia mereka. Pada suatu titik, Dante mematahkan ranting dari salah satu pohon yang menghukum jiwa bunuh diri, dan dari pohon itu keluar suara jeritan yang menyesakkan. Jiwa itu mengungkapkan bahwa mereka dulunya adalah manusia, tetapi kini mereka terperangkap dalam tubuh pohon karena dosa mereka. Mereka memohon belas kasihan, mengungkapkan betapa tragisnya perubahan yang mereka alami dari manusia menjadi kayu. Cerita ini menggambarkan sebuah perenungan tentang kekerasan terhadap diri sendiri dan akibat-akibat tragis yang ditimbulkan. Jiwa-jiwa yang menghancurkan diri mereka sendiri di dunia diberikan hukuman yang abadi, mereka terperangkap dalam tubuh pohon yang terbaring dalam penderitaan yang tak berkesudahan, berbicara hanya melalui luka-luka yang diderita mereka. Secara keseluruhan, bagian ini mengajarkan tentang konsekuensi dari perbuatan menghancurkan diri dan barang-barang yang seharusnya dijaga, serta penderitaan yang mengikuti mereka di dunia lain, yang akan terus menghantui jiwa mereka selamanya. Nah harati nopodi, mongrungoi harta nopo dinonga. It mongorungoi barang-barang atau properti tulun fokon. Mongorungoi dit sengaja ataupun amu sengaja, yatko sengaja mongorungoi tomokurita, atau falaion kebabarangan kihorogo sanganu fokon, maupun sanganu sondiri, nga apatut jagaon. Tindakan ditiman jadi it mangalanggar hukum, tuka sabab korugizaan. No potoruson tuturan di Dante Alighieri, it minirimpanau sit pomogunan sit, sibah tanah. Di dalam bagian ini, Dante dan pemandunya, Virgilius, sedang melintasi lembah neraka, khususnya wilayah yang dihuni oleh roh-roh yang dihukum karena kekerasan dan pembunuhan. Di sini, mereka berinteraksi dengan para tokoh mitologis dan bersejarah, serta belajar tentang takdir orang-orang yang terjerumus dalam dosa kekerasan. Chiron, seorang centaur legendaris yang bijaksana, berdiri bersama Dante dan Virgilius.
Ia memperkenalkan mereka kepada berbagai roh yang dihukum karena kejahatan mereka, dan menceritakan kisah masing-masing. Salah satu tokoh yang disebutkan adalah Nessus, centaur lain yang mati dengan cara tragis karena menghina Dejanira. Kematiannya dipenuhi dengan balas dendam dan darah, menunjukkan sifatnya yang penuh amarah. Ketika mereka melintasi sungai darah yang mendidih, Dante dan Virgilius bertemu dengan para tiran dan pembunuh dalam prasejarah dunia. Mereka dihukum di dalam sungai darah, di mana mereka merasakan hukuman sebanding dengan keganasan yang mereka lakukan selama hidup. Centaur Chiron menjelaskan bahwa tempat ini adalah untuk mereka yang melakukan kekerasan, dan mereka akan terus dihukum selamanya. Dante juga melihat roh-roh yang lebih rendah, seperti seorang pendosa yang dihukum karena membunuh seseorang yang dihormati. Di tengah perjalanan ini, Chiron berbicara tentang amarah yang dilampiaskan oleh keadilan suci, menyoroti hukuman yang diterima oleh tiran-tiran sepanjang sejarah, seperti Sextus, Pyrrhus, dan Attila, yang dikenal sebagai penakluk kejam yang merajalela di bumi. Mari kita lihat pesan moral melalui cerita ini. Cerita ini menyoroti tema besar dalam Divina Commedia tentang keadilan ilahi dan bagaimana mereka yang hidup dengan kekerasan dan kebengisan akan menerima hukuman yang setimpal di kehidupan setelah kematian. Dalam perjalanan mereka melalui neraka, Dante dan Virgilius terus belajar tentang keterkaitan antara dosa dan hukuman yang diterima, serta memahami bahwa takdir seseorang, baik di dunia maupun di akhirat, adalah hasil dari pilihan dan tindakan mereka di kehidupan duniawi. Ngotop pinaiku ngavi, irino ot keadaan dit nemot di Dante it korikoton dit tongo tulun dit aso pertobatan hiza po penpasi sitit pomogunan, jadi oporlu sokofia riniba sumuhut oturan kitab kabanaran. Yesus no sebagai juru selamat toko. Jangan lupa mengikuti babak berikutnya.